Shalom, shalom. Terima kasih tim pujian penyembahan luar biasa. Udah H-7 menjelang Lebaran. Tadi sedikit saya bicara sebelum khotbah sama jemaat Tuhan, ya. Tidak terasa, udah hampir 4 minggu ini kita dengar tentang komunikasi, ya. Semoga nggak bosen. Bulan lalu tema kita sehati sepakat. Kebalik nggak ya? Nggak ya? Benar ya? Itu kan tujuan. Salah satunya fungsinya juga dengan komunikasi. Ya, saya boleh ya, saya maju ya. Karena ini temanya komunikasi yang sehat. Sejujurnya saya antusias gitu. Wah, luar biasa ya, saya kasih kesempatan khotbah dengan tema komunikasi yang sehat. Karena saya ini sales. Tahu ya sales ya? Modalnya kan cet. Tahu lah ya, cuap-cuap ya, yang menghasilkan cuan. Cuap-cuap yang menghasilkan cuan. Kalau cuap-cuap doang nggak ada cuan mah, ya. Saya mau praktek gitu loh. Karena bicara komunikasi yang sehat bukan hanya firman yang kuat, tapi harus bisa disampaikan. Ya kan? Disampaikan jadi si penerima pesan juga menerima dengan baik. Namanya juga komunikasi. Kalau lihat di kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia. Saya nggak tahu besarnya semana itu. Kan ngomongnya kamus besar ya. Komunikasi itu adalah penyampaian pesan. Supaya si penerima pesan dapat menerima pesan dengan baik. Ya. Sampai sini ngerti ya? Menyampaikan pesan. Tandanya ada proses. Komunikator itu orang yang memberikan pesan. Makanya dulu ada handphone namanya komunikator. Kalau komunikan itu penerima pesan. Sampai sini ya, paham ya? Jadi komunikasi itu menyampaikan pesan. Saya tanya sama istri saya, komunikasi itu apakah hanya dari mulut? Apakah harus dari mulut? Padahal saya komunikasi dengan istri, mungkin dulu pakai bahasa ya, ngomong dulu. Tapi kalau sekarang saya cuma ngeliat doang, dia tahu. Tandanya pesannya sampai ya. Tapi rata-rata komunikasi itu harus pakai bahasa. Makanya firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Petrus 3 ayat 10. Kalau saya udah terima, udah dapat. Ini kan saya yang bawain, ya enggak? Kalau yang lain nyari, kok nggak bunyi kresek-kresek ya? Biasa di gereja sana kalau saya cari tanya firman, langsung bunyi loh, sok gitu loh. Ternyata di sini digital semua gitu loh. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ini bicara perkataan. Komunikasi itu tidak pernah lepas dari apa yang kita omong. Makanya kita harus jaga omongan kita. Ya. Jadi fungsi komunikasi itu menyatukan pendapat, menyatukan sesuatu yang berbeda. Benar gak? Misalkan, saya mau ngajak Pak Pinky ngopi. Kan gak mungkin. Gitu kan. Gak mungkin saya lirik gitu kan, gak mungkin. Benar gak ya? Benar ya? Saya, Pak Pinky, ngopi yuk. Pasti kan gitu. Benar gak? Pak Irwan aja kemarin. Bro, saya di Maido. Saya tahu dia maksudnya. Ngopi bareng gitu loh. Padahal lagi puasa. Oh udah buka. Yang lain maksudnya Pak Gel. Gitu kan. Ya kan, itu bahasa komunikasi. Salah satunya pakai handphone. Tapi saya ngeri loh sekarang kalau bicara komunikasi pakai handphone ya, benar nggak? Berapa banyak dari kita sering ribut gara-gara WA. Padahal maunya nadanya kan nggak tahu ya, yang tahu ngetik itu nadanya kan si pemberi pesan ya. Tapi sampai di kita kan nggak ada tanda tanya, nggak ada tanda titik, nggak ada koma gitu kan. Jadi benar nggak? Seringkali kita komunikasi itu terputus sehingga akhirnya nggak sehat. Makanya dari sini kita harus bisa bijak untuk menjelaskan apa yang kita maksudkan ke penerima pesan. Ya,
Kalau kita ingin tahu, pasti kita bertanya. Benar nggak? Catat nih, ilmu mahal nih. Saya belajarnya S7 di S7 benar ya? Di warung sebelah. Kalau ingin tahu kita bertanya. Makanya jangan malu bertanya. Kalau malu bertanya sesat di jalan. Kata papa saya, nggak tahu sekarang orang tanyanya Google. Kalau ingin orang tahu, kita cerita. Benar nggak? Kalau orang pengen tahu kita cerita. Benar ya? Kalau ingin protes, kita debat. Benar nggak Pak Gem? Tapi saya jarang berdebat sama dia. Gembala. Kalau ingin menegur, nah ini nih, Pak Gembala paling keren nih. Kalau dia pengen menegur, pasti dia bilang koreksi. WA langsung. Ya kan? Jadi kalau di WA, di ini dikoreksi, tandanya dia pengen negur. Ya kan? Kadang-kadang kita ditegur marah sih. Makanya dikoreksi lebih bagus. Kalau kita mempengaruhi orang, kita akan membujuk. Jangan di gereja sana, gereja sini enak. AC-nya dingin, benar ya Pak Pinky? Kalau nggak ada orang. Tapi kalau rame orang pasti nggak dingin juga Pak. Ini udah lumayan hangat ya Pak. Tadi cuma berapa orang dingin kata Pak Pinky. Saya bilang pakai selimut. Ketawa aja Pak Pinky. Terus kalau ingin membenarkan diri tandanya kita jelaskan. Jadi ada fungsi-fungsinya saudara. Amin. Ini loh. Tuhan dulu pengen kita sebagai umatnya sering komunikasi. Benar nggak? Iya kan? Kesannya kalau komunikasi kayaknya susah gitu loh. Tapi hari ini kita belajar komunikasi yang sehat. Makanya saya antusias itu pingin kalau saya khotbah, pesan yang saya sampaikan diterima. Kalau sudah diterima, dimengerti, baru dilaksanakan. Ya toh? Kalau saya khotbah, komunikasi ini satu arah apa dua arah? Satu ya, dua dong. Ini Ibu jawab. Kalau Ibu diam aja, satu arah tandanya. Benar nggak? Ya kan? Sehat nggak? Sehat nggak? Katanya komunikasi yang sehat harus dua arah. Ya kan? Kalau monolog, ini kan monolog ya. Sehat nggak? Gini-gini aja agak ragu ini gitu ya. Nih seperti saya begini, kalau saya khotbah, salam Pak. Ini kan bentuk komunikasi. Benar nggak? Benar nggak? Waktu dia jawab komunikasi. Tandanya pesan saya, katakan shalom, itu sampai. Tapi banyak orang, khususnya orang-orang yang berpendidikan, menyampaikan pesan, itu nggak pernah sampai. Bukan masalah komunikannya yang salah, tapi mungkin caranya. Hari ini kita belajar bagaimana sih kita membuat atau mendapatkan komunikasi yang sehat. Yang pertama ya. Minggu kemarin Bugem, gak apa-apa ya saya panggil Bugem, kadang-kadang saya panggil Wanda, tergantung tempat. Kalau di sini di gereja saya panggilnya Bugem dong, bener gak? Nggak mungkin, Wanda, nggak sopan. Pak Irwan aja dipanggil si Irwan. Hari ini saya panggil dia Bugem. Bugem minggu lalu bilang skill untuk mendengar. Yang pertama, saya ulang ya Pak Bugem. Jadi kalau menciptakan hubungan komunikasi yang sehat itu yang pertama harus menjadi pendengar yang baik. Matius 11 ayat 15 katakan Bapak, siapa bertelinga hendaklah mendengar. Amin. Amin gak nih? Cowoknya banyak nih kebetulan nih saya mau spill si cowok nih. Cowok itu ya, tipenya itu sulit jadi good listener. Koreksi saya Pak Gem kalau saya salah. Kebanyakan di Eropa saya kadang-kadang ngomong ini agak belepotan. Ya, tapi tipenya tip recorder. Maksudnya apa? Kalau dikasih tahu, dia akan namanya tip yang ulang-ulang aja. Padahal kan si istri maunya ada improvisasi. Tapi cowok itu susah jadi pendengar yang baik. Tapi Tuhan Yesus ajarkan kita, cowok-cowok di sini bapak-bapak,
Saudara-saudaraku yang tersayang, kita itu harus jadi pendengar yang baik. Amin. Ya. Ih, kayaknya nggak yakin deh apa cowok-cowok ini susah. Bener susah jadi pendengar yang baik. Tapi Tuhan Yesus waktu ceritanya waktu di Yohanes 4 itu dia komunikasi dengan wanita Samaria. Itu kan dia dengerin ceritanya. Tuhan Yesus sendiri ngajarin loh. Jadi pendengar yang baik. Makanya kalau di gereja ada yang namanya konselor ya. Konselor itu kebanyakan harusnya wanita Pak Gem. Tapi di sini Pak Gem luar biasa loh. Bisa jadi konselor. Tandanya rata-rata di sana enggak rata-rata di sini. Pak Gem buktinya bisa dengerin orang ngomong gitu loh. Dia bisa dengerin. Jadi kalau orang sudah bisa dengerin orang lain ngomong, ada poinnya. Setidaknya dia tahu way out-nya. Makanya kalau jadi konselor harus bisa dengerin. Bener gak? Jangan ada jemaat yang curhat, dia ngomong dulu. Enggak begitu, orang jemaat itu udah susah di luar. Datang ke gereja pengen curhat, pengen jalan keluar. Jangan diomel-omelin. Lu sih kurang doa, enggak begitu. Benar nggak? Hari ini kan sering begitu ya. Orang gereja hamba-hamba Tuhan, Pak saya mau gereja. Dia kayaknya mau pinjam duit nih, kok kamu dah. Nggak begitu saudara. Ya, belajar jadi pendengar yang baik. Amin. Nih saya punya video. Jangan marah ya. Ayo Pak Alder. Suaranya Pak Alder, harus ada suara keren nih Pak Alder. Hah? Kedengeran? Kedengeran nggak? Kelihatan nggak? Dari awal dong. Bro. Aku udah beliin kamu cookies, kenapa nggak dimakan? Kalau aku pesen makan tuh jangan asal dicomot, itu kan punya aku, apa-apa tuh ngomong dulu. Kamu ngapain sih ngerekam suara aku kayak gitu? Kalau ribut-ribut rekam aja semua omongan aku, orang aku selalu bener kok, rekam aja, rekam. Kamu tuh kalau aku lagi marah tuh dijawab, bukannya ngasih rekaman kayak gitu, ngomong. Udah deh, kalau aku lagi marah tuh kamu mulutnya diem aja, gak usah ngomong, udah diem. Mau kemana? Duduk. Belum selesai. Ngapain kamu ngasal pergi aja? Nggak baik tuh nggak ngasal pergi kayak gitu. Kalau lagi ribut, mendingan kamu keluar aja dari kamar. Aku gak mau ngeliat muka kamu. Kamu tuh harusnya minta maaf, tau nggak? Bukan malah kayak gitu. Ngerti gak? Udah gak usah minta maaf lah, bullshit. Kamu percuma kalau minta maaf juga diulangin lagi. Udah ya. Ini yang saya bilang tape recorder. Ya, mohon maaf ibu-ibu kalau ibu-ibu berekspektasi suami itu dengerin gitu. Aduh mohon maaf. Bukan nggak bisa, agak sulit. Ya, video tadi kan setidaknya memahami ya. Ini loh. Tapi mudah-mudahan para pria di sini pendengar yang baik. Ya, amin. Ya, coba lihat colek yang bawa pasangannya. Dengerin kalau orang ngomong. Saya ada istri saya nih. Saya mah nggak bohong-bohong. Kalau dia marah saya pusing juga. Orang lain pusing dengerin omongan. Kalau dia marah, diem. Nah, jadi harus punya. Bisa dengerin. Walaupun dia tidak berkata-kata, kita harus bisa paham. Bener ya, lagu dunia aja bilang wanita itu bukan hanya dicintai tapi juga dimengerti ya. Makanya di sini luar biasa saudara, harus jadi pendengar yang baik. Amin. Ya. Ini loh komunikasi yang sehat. Dengerin. Kalau ada orang ngomong didengerin. Kalau udah didengerin baru kita paham. Terkadang kalau ada masalah kita mau bela diri. Tadi kan dibilang kalau kita nggak tahu ya kita harus nanya. Seringkali kita sombong banget nggak mau nanya. Pingin udah berasa tahu aja. Padahal kita nggak tahu apa-apa. Ya, itu yang pertama. Kayaknya habis video tadi pada takutnya ribut di rumah. Yang kedua, sesimpel yang saya lakukan sebagai sales untuk berkata-kata, untuk komunikasi yang baik dengan, yang sehat dengan customer, saya juga coba. Ini loh, saya menyampaikan pesan ini dari Tuhan melalui Alkitab yang saya baca, supaya Anda juga paham.
Ini kan komunikasi yang sehat ya. Jangan cuma temanya bagus, tapi di rumah tetap aja ribut-ribut aja. Begitu-begitu aja ya. Pertama kita harus belajar jadi pendengar yang baik. Yang kedua apa? Menggunakan bahasa sederhana. Di dalam Matius 6 ayat 7 dikatakan, kamu kalau doa gak usah bertele-tele. Secara gak langsung itu maksudnya apa? Dimengerti. Kalau saya tanya Pak Iwan, kalau saya pakai bahasa Inggris, where are you? Kalau dia ngerti, dia akan jawab. Tapi kalau dia nggak ngerti, dia kan nggak jawab toh. Bener nggak? Bener nggak? Iya kan? Kalau waktu kejadian di Taman Eden, misalkan Adamnya orang bule ya, pasti si Tuhan kan nanya, where are you? Kan nggak mungkin ono neng di, kan nggak mungkin kan? Bener nggak? Ya, maksudnya gitu. Jadi pakai bahasa sederhana yang dimengerti. Jangan bertele-tele juga. Kadang-kadang kita komunikasi, mohon maaf saudara. Apalagi yang pendidikan nih, kayak Pak Gem nih, hati-hati ya. Kadang-kadang boleh koreksi dia. Kalau jangan bahasa tinggi-tinggi. Sulit saya ngerti. Bener. Ya kan, jangan pakai bahasa Yunani ya. Ya itu urusannya dia kan belajar. Bener gak? Bener gak ya? Urusan dia belajar, sulit dia. Antios, nomos, apa segala macam kan. Bahasa jangan sampai bahasa doa Bapak kami dia pakai bahasa Yunani. Kan repot kan? Bener gak ya? Itu kan ceritanya orang kuliah. Tapi ya kitanya yang mengaplikasikan ke jemaat pakai bahasa Indonesia. Maksud saya, kalau kita komunikasi dengan siapapun, pakailah bahasa yang sederhana, jangan bertele-tele. Benar gak? Iya kan? Jangan juga kamu, kita semua saudara, kalau di rumah pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau orang timur ya pakai orang timur. Yang penting ngerti gitu yang diajak ngomong. Baik sonde, baik, lebih baik sonde ya. Ya, maksudnya baik nggak baik, lebih baik pakai bahasa sendiri toh daripada pakai bahasa orang yang nggak ngerti. Hari ini kan sering kali kita komunikasi itu maunya kita dimengerti. Bu Evelyn ini sering protes sama saya. Lu ngomong apa sih Rob? Gitu. Ngomongnya simpel gitu. Saya pikir 21 tahun saya menikah ya. Lebih ya saya. 21 ya. Kadang-kadang saya lupa, boleh ya lupa ya. 21 tahun saya nikah. Belum tentu loh saya semuanya ngerti loh. Saya komunikasi maksudnya saya ngomongnya apa, dia ini loh, apa namanya. Ngomong apa sih Rob? Gitu loh. Lu kalau ngomong jangan separoh gitu. Aduh saya kadang-kadang. Komunikasi harus jelas saudara. Seberapa dari kita kadang-kadang kalau ngomong sama pasangannya, apalagi dengan emosi ya. Udah ngomong nggak jelas ditinggalin pergi. Aduh repot. Bagaimana komunikasi yang baik? Ya kan? Bagaimana komunikasi yang sehat? Coba hari ini kalau sudah dengar firman, kalau ngomong di rumah jangan marah doang, jelas. Tapi waktu ngomong tuh jelas. Sehingga pesan yang disampaikan tuh diterima dengan baik. Ya, hari ini saya bilang sama istri saya mau khotbah beda lah. Nggak mau lah begini. Nggak mau lagi dibilang, oh Ko Robi pasti ngomong gini-gini kata Bu Wanda. Saya manggil Bu Wanda sekarang. Jangan tegang gitu. Padahal saya itu bukan tegang ya, ngeri. Enggak, ngomong yang jelas. Boleh ya saya minum ya? Boleh. Ini saya udah mulai tegang nih ngomong apa saya. Makasih Pak Gem ya. Nah ini komunikasi yang baik. Ya kan, kalau butuh ngomong. Aduh, repot banget si Robi hari ini khotbah. Sayang, bukain dong. Ini komunikasi yang baik. Sayang. Terima kasih sayang. Boleh ya saya minum ya? Puasa nggak apa-apa ya. Saya kan puasa ini putih. Kedua.
Oh, yang ketiga sekarang. Aduh, saya serius ini. Jadi ketawa kayak stand up. Berpikir dahulu, baru berbicara. Yakobus 1 ayat 19. Kita buka ya, Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Ini yang ketiga, saudara. Komunikasi yang sehat itu lebih banyak dengerin dah. Ya, jangan, kalau di sales itu dilarang sekali berasumsi. Jangan sekali-sekali menurut pikiran kita. Apalagi dalam keluarga. Itu fatal. Misalkan ada WA masuk. Dari cewek gitu. Sekarang kan Pak Gem, saya sering banget loh terima WA. Halo Pak Robi, ngopi yuk. Profilnya cewek. Padahal nawarin asuransi, nawarin kredit ya. Kalau istri saya lihat, tahu, kalau dia cepat-cepat berasumsi, repot. Benar gak? Apalagi dalam kehidupan sehari-hari, saudara. Jangan sekali-sekali berasumsi. Dengerin dulu, kalau nggak tahu tanya. Jangan, dia udah mulai begini nih. Habis THR kok nggak ada setoran gitu kan. Waduh, itu udah kemana nih THR-nya, udah mikir macam-macam. Ya, puji Tuhan kalau saya THR langsung. Karena dia yang pegang rekening. Maksudnya hari ini coba dengerin, lebih banyak denger. Bagaimana suatu komunikasi yang sehat kalau kita sendiri pinginnya didengar. Ya kan? Waktu Pastor David Ari kan kasih tahu komunikasi yang gak sehat yang mana, yang banyak ya tipenya. Tahu ya tandanya, masing-masing ada di mana. Langsung istri saya bilang, kamu nomor 1 tuh. Benar ya sayang? Terlalu, agresif. Pinginnya didengar, pinginnya ini. Koreksi. Dari situ jadi perenungan saya, istri saya ngomong begitu. Apakah begitu sayanya gitu. Makanya saya buru-buru ngaca. Kalau saya ngomong benar gak saya begitu? Ternyata benar. Dari situ saya koreksi diri saya pengen berubah. Komunikasi yang sehat itu dibangun bukan hanya sebagai saya yang menyampaikan pesan, tapi yang penerima pesan juga menerima. Ini mahal banget karena banyak. Kalau tools penerimaan itu tidak sampai, itu yang jadi bahaya. Gereja luar biasa temanya komunikasi yang sehat. Karena apa? Banyak hubungan yang nggak sehat. Hubungan komunikasi yang nggak sehat, hasilnya hubungannya nggak sehat. Ya kan? Saya berdoa dari tempat ini, saudara-saudara, sekeluarga bisa komunikasi. Bukan hanya ke pasangan, juga ke anak. Saya selalu ngajarin ke anak-anak. Kalau ada orang tua ngomong, didengerin. Kebanyakan dari kita kadang-kadang dulu saya nggak tahu di sini. Kalau dulu saya dipanggil, Rap, saya diem. Rap, iya, sampai akhirnya mama saya. Karena saya posisi waktu itu lagi main, bahasa mama saya cuma pegang gagang sapu, gitu. Saya tahu mama saya marah, ya kan. Jangan sampai orang tua sampai begitu ya. Benar nggak sih? Ngalamin nggak sih? Lagi main ya, mama saya cuma gini doang. Saya paham maksud mama saya. Jadi kalau dipanggil deket. Kalau dipanggil bukan hanya nyaut tapi deket nyamperin. Iya mah, ada apa? Berapa banyak dari kita, anak-anak kita, apalagi dengan kecanggihan gadget ya. Nyuruh aja kadang-kadang WA. Pak tolong dong Pak. Emang gak ada mulut? Di rumah aja masa WA sih? Kecuali dalam keadaan sakit atau apa. Ya, hari ini kita belajar. Komunikasi yang sehat itu mulai dibangun. Dari siapa? Dari kita.
Tadi kan komunikasi, apa yang keluar dari kita sampaikan ke orang lain, diterima dengan baik, dijalankan dengan baik. Tuhan tuh punya pingin rindu kita berkomunikasi. Lewat apa? Ya ini. Seberapa dari kita, kadang-kadang kita terlalu pingin dengar suara Tuhan langsung ya. Padahal Tuhan 2000 tahun yang lalu lebih sudah berbicara sama kita lewat ini. Ngapain lagi Tuhan mau ngomong? Ini Tuhan sudah sampaikan omongannya lewat nabi-nabinya, tertulis. Kita tinggal baca. Makanya baca Alkitab itu harus dengan pimpinan Roh Kudus, sehingga kita paham maksudnya Tuhan apa sama kita. Iya kan? Jangan dikit-dikit, wah saya pingin didoain Pak Gem. Kalau didoain Pak Gem, dengar suaranya saya sembuh. Pas Pak Gemnya nggak ada, gimana? Kotanya habis. Untung di sini dia kotanya nggak unlimited loh. Untungnya. Tapi kalau dia kuotanya kayak waktu itu ya Pak Gem nggak ada signal, pernah ya? Iya, pas lagi di pesawat. Nah itu paham dia. Kalau dia jawab enggak, tandanya maksud saya tersampaikan. Kadang-kadang kan begitu. Hari ini kita belajar, yuk rendahkan hati kita. Jangan terlalu pengen didengar, tapi ya mbok sekali-sekali didengar. Siapapun itu. Kadang-kadang anak-anak itu ngomong itu lebih jujur daripada orang tuanya. Benar nggak? Ya, belajar. 3 hal simpel ini Anda saudara-saudara lakukan di rumah, percayalah. Tuhan tuh akan sempurnakan komunikasi yang sehat di rumah Anda. Yang pertama apa? Ayo, jangan ketawanya doang, inget nih. Lupa deh. Jadi pendengar yang baik. Yang kedua, ngomong sederhana. Bilang ya, kiri kanan. Kalau yang sering ngobrol, ngomongnya yang jelas. Bahasanya dimengerti. Ya kan? Pakai bahasa Indonesia yang baik. Pakai bahasa Jawa nggak apa-apa ya. Kalau saya sama Pak Iwan, bondo dewe, teman sendiri, nggak apa-apa pakai bahasa yang dimengerti. Yang ketiga, coba jangan terlalu banyak ngomong, ya kan? Saya sebenarnya kurang setuju kalau banyak orang bicara. Memang penelitian bilang wanita itu punya kosakata yang banyak. Saya nggak setuju sebenarnya, ya kan? Bukan kosakata yang banyak sebenarnya. Kita semua pun banyak. Tapi bagaimana kita memanage kata-kata kita yang keluar. Tadi firman Tuhan bilang, jaga omongan. Karena nggak perlu kita ngomong panjang lebar. Kalau ngomongnya sedikit kita dimengerti, itu lebih bijaksana. Daripada, maaf ya, yang biasa ngomong panjang lebar, ujung-ujungnya ngomong apa sih lo? Benar nggak? Benar nggak? Sama halnya dengan firman Tuhan hari ini. Saya praktekkan, saya nggak akan panjang-panjang lebih 2 jam, 3 jam. Padahal dalam keseharian saya bisa loh, bicara sama vendor saya, sama supplier saya bisa ngomong 2 jam. Sembari makan, kalau sini kan nggak makan. Jangan ketawa Bu, benar serius ini. Tapi maksud saya, biar dimengerti. Banyakkan firman Tuhan kalau nggak dilakukan percuma. Hari ini cuma simpel kok 3. Dengar, jadi pendengar yang baik. Karena tujuan khotbah saya hari ini pun begitu. Supaya kita jadi pendengar yang baik. Bagaimana ceritanya? Belajar sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saja bisa, kenapa kita enggak? Kalau kita anaknya pasti lebih bisa lagi. Karena Tuhan bilang, kita akan lebih lagi bisa lakukan. Kalau dia jadi pendengar yang baik, kita akan menjadi lebih lagi. Ya kan? Benar? Yang kedua, pakai bahasa sederhana. Nggak usah yang aneh-aneh. Apalagi orang tua harus penuh sabar ya. Sekarang itu ini Gen Z, bentar lagi Gen A. Yang bahasanya luar biasa ya. Saya juga kadang-kadang, ini ngomong apa gitu kan. Tapi ya inilah anak-anak kita harus bisa pakai bahasa yang sederhana. Sehingga pada akhirnya jangan terlalu banyak ngomong, kita dengerin. Amin. Ya, sekian khotbah pagi hari ini, saya undang pemusik.